Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Metro, Ayahanda Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOG Magister Hukum, yang sama-sama kita muliakan penasehat pengajian Kota Metro Ibunda Hajah Siti MM, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, dalam perlindungan, dalam berkah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga para asisten, bapak-bapak camat, ibu-ibu panitia pengajian, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah atau pengajian ini, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah, mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang barangkali tidak dapat hadir karena sakit segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Mungkin juga ada anak-anak kita yang saat ini sedang menunggu ujian sekolah, ujian akhir di sekolah, khususnya di SMA. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak-mbak mungkin sedang menunggu jodoh, atau mungkin ada dari bapak-bapak, mudah-mudahan ya dimudahkan jodohnya, mendapat jodoh terbaik, jodoh yang soleh-solehah, jodoh dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita, mobil khusus hajat kita bersama, menjadikan Kota Metro sebagai kota yang asli, sebagai kota yang beriman, bertakwa, kota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakatnya yang sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah salihah al-fatihah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat semangat untuk menghadiri majelis ta'lim ini, untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita,
Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Seraya kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan keturunan kita, para pemimpin kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak dan pantas mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, tema yang diamanahkan oleh panitia untuk kita kaji bersama, kita diskusikan bersama dalam kesempatan ini adalah amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, kalau saya tanya apa kira-kira amal unggulan di bulan suci Ramadan? Yang jelas puasa. Puasa Ramadan itu adalah amal unggulan kita di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, para sahabat yang mulia, senantiasa menunggu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Mirip seperti kita barangkali yang berprofesi sebagai tukang sayur dipanggil oleh pelanggan kita. Abang sayur, ibu sayur, senang nggak kira-kira jemaah sekalian? Pasti senang. Kenapa? Karena setelah itu ada rezeki yang akan kita dapatkan. Maka orang-orang yang beriman, para sahabat dulu yang mulia, senantiasa menunggu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada kemuliaan yang akan berikan. Pasti ada perintah yang harus dilaksanakan yang nantinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau barangkali ada larangan yang harus ditinggalkan yang dengannya juga mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintahnya di dalam ayat ini? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Artinya jemaah sekalian bahwa syariat puasa itu bukan syariat baru. Umat-umat terdahulu telah pernah mendapatkan syariat yang sama, yaitu berpuasa. Contoh, ya, Nabi Daud dapat syariat puasa. Puasa apa itu? Puasanya sehari puasa, sehari tidak. Ibu-ibu kalau menjadi umatnya Nabi Daud, sanggup tak kira-kira? Kuat tak kira-kira? Sehari puasa, sehari tidak. Insya Allah mantap luar biasa. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita umat Nabi Muhammad hanya mendapatkan perintah puasa 1 bulan. 1 bulan Hijriah itu kadang 30, kadang 29. Persis dengan yang akan terjadi di Ramadan ini. Ada yang memulai puasa Ramadan dari hari Senin yang lalu, berarti sekarang hari ke-8. Ada yang mulainya hari Selasa, berarti hari ini hari ke-7. Tapi insya Allah nanti lebarannya insya Allah baru. Kenapa? Prediksi ketinggian hilal di Indonesia itu sudah di atas 3 derajat. Nah, kalau sudah 3 derajat ke atas, insya Allah baru. Jamaah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan pertanyaannya, siapa yang disebut orang-orang yang bertakwa? Apa ciri-ciri tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Ada yang ingat jemaah? Sebelum Ramadan kalau tidak salah, saya sempat menyampaikan materi takwa pengajian. Baik, saya ulangi. Menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib
menikah dengan putrinya Nabi siapa? Binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabatnya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa? Ada empat kata. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana harus takut kepada Allah? Tidak saja takut di masjid, tidak saja takut di musola, di rumah, di tempat-tempat kerja, di pasar, di jalan. Orang yang bertakwa itu senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah takut kepada Allah dimanapun, pasti itu orang yang gak berani macam. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, al-amal bitanzil, mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Al-Quran maupun sunnah atau hadis-hadis itu. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Pasti kalau mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, itu adalah orang baik. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, al-qanaah atau ar-ridho bil qalil. Qanaah, ridho terhadap segala bentuk pemberian Allah. Meskipun barangkali pemberian itu menurut kita tidak cukup untuk kebutuhan sehari, tapi yakinlah apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Ustaz, di dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Jadi orang-orang yang beriman itu sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Nabi menjelaskan, idza asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Orang-orang yang beriman itu apabila diberi nikmat, mereka bersyukur. Karena bersyukur mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza asabathu dharra, dan apabila ditimpa musibah ujian, sabar. Orang yang beriman itu bersabar atas ujian yang menimpa, dan karena bersabar kemudian ia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia maksudnya. Mengapa Nabi tadi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kemudian tanda yang keempat, orang-orang yang bertakwa adalah al-isti'dad liyaumil qiyamah, menyiapkan bekal untuk kembali ke kampung akhir. Mudik yang sesungguhnya itu adalah kembali ke surga. Kenapa? Karena manusia pertama, kakek nenek kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa, mereka awalnya tinggal di mana? Di surga. Kemudian dipindahkan ke bumi, disuruh merantau. Mirip dengan ibu-ibu yang barangkali dulu lahirnya di Jawa. Ada yang di Padang, Bu Haja Sutra yang ada yang lahirnya di Jawa. Saya sendiri lahirnya di pulau yang jauh, yaitu di Pulau Bangka. Kemudian saya tidak mengatakan merantau, disuruh pulang sama mertua. Itu dia masuk. Dan kita yang punya kampung halaman pasti terbuka untuk mudik ke kampung halaman. Nah, ingat, kampung halaman yang sesungguhnya itu
adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kalau kita bicara tentang surga ya Mas kalian, dahsyat, luar biasa, indahnya, nikmat. Salah satunya ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, di mana surga itu ada di sisi Sidratul Muntaha. Di situ ditampakkan kepada Nabi Muhammad pohon yang ada di surga, pohonnya tinggi, daunnya lebar, selebar telinga dan buah-buahannya sebesar pepaya ini tempat dari demam tandor. Mungkin kita membayangkan kalau di surga buah itu seperti pepaya, gimana cara makannya Pak Ustaz? Gimana cara makannya? Mak, buahnya seperti itu. Anak-anak barangnya seperti itu. Gimana cara makannya? Ibu-ibu membayangkannya yang lengkap, jangan hanya dibayangkan buahnya besar orang. Penduduk surga, insya Allah kita semua, amin. Ya, itu posturnya, tingginya akan disamakan dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Tahu tak berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter? Ya kurang lebih 30 meter. Jadi kalau tingginya 30 meter, buah sakit tapi gede. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dari Allah Subhanahu. Nah, salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah dan amal saleh kita adalah bulan Ramadan, dengan diperintahkan berpuasa di bulan tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan, mungkin kita sering para kiai, para ustaz kita yang berceramah tentang keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan berpuasa Ramadan. Di antaranya jemaah sekalian, man shoma yauman fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina khalifah. Allah akan menjauhkan dirinya, ya, menjauhkannya dengan neraka sejauh 70 musim perjalanan. Ibnu Hajar menjelaskan 70 musim yang disebut adalah 70 tahun perjalanan. Bayangkan ya mas sekalian, 70 tahun perjalanan itu berapa? Juta kilometer. Artinya orang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka sejauh-jauh. Itu baru satu hari puasa. Apalagi kita puasa berapa hari? Ibu-ibu, terutama yang lebih tua dari saya, mungkin sudah ratusan bahkan ribuan hari berpuasa. Tinggal dikalikan 30 kali umur ibu-ibu sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Tapi itu bagi yang ikhlas melaksanakan puasa. Kalau di dalam hadis ini fisabilillah, ia sedang berada berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, berarti kami tidak berpeluang untuk mendapatkan keutamaan dijauhkan dari neraka sampai 70 tahun perjalanan dalam setiap satu hari berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, makna jihad itu tidak
Tetapi kita bekerja itu juga terhitung bekerja. Ibu berpuasa tetap bekerja. Itu namanya berpuasa di tengah-tengah sedang bekerja atau berjihad. Pernah suatu ketika jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Rabi al-Ansari namanya. Beliau baru selesai panen kurma. Terlihat oleh Nabi tangannya melepuh, ya, karena habis panen tangannya melepuh. Dan Nabi tahu Sa'ad bin Rabi al-Ansari ini adalah ahli ibadah, ahli sedekah, bekerja untuk ibadah, bekerja untuk banyak bersedekah. Sehingga apa? Nabi ambil tangannya, akan ditunjukkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Tangan ini adalah tangan yang tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Masya Allah. Kita bekerja. Kalau kita ikhlas, kita akan terlibat sebagai jin. Maka tidak ada alasan. Sebenarnya puasa saya kecil, saya tak tidur aja dulu, istirahat dulu. Ini tidak mendapatkan karunia berpuasa sambil berjihad. Jadi orang yang sambil berjihad dalam berpuasanya akan mendapatkan kemuliaan. Satu hari puasa akan menjauhkan dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan dari puasa yang kita laksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi amalan bulan tentunya di bulan suci Ramadan ini adalah puasa. Man shoma Ramadan tadi Pak Wali menyampaikan dalam tausiah. Ya, Masya Allah, sangat menguasai materi tentang Ramadan khususnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, bukan ikut-ikutan. Sadar bahwa dirinya seorang muslim, orang yang beriman, punya kewajiban berpuasa. Wa ihtisaban dan ikhlas. Ihtisaban ini artinya ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Tanpa pamrih. Guru bahasa Indonesia, ikhlas itu tanpa pamrih. Itu mungkin di kamus bahasa Indonesia. Kalau di dalam kamus agama, ikhlas itu berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang berpuasa karena imannya, karena ikhlasnya, maka dosa-dosa tapi langsung dicatat kemarin. Hadirin jemaah sekalian, Ini kan amalan yang dapat dicatat. kemudian yang kedua, ini amalan-amalan sunnah yang mengiringi pelaksanaan ibadah puasa. Yang kedua jemaah sekalian, kita berpuasa jangan lupa makan. Kami buat berpuasa meskipun tak makan sahur, bahkan tanpa berbuka, kemudiannya berpuasa lagi kami. Hadirin dimuliakan, meskipun kita kuat berpuasa tanpa sahur, tetapi ada sunnah kita makan sahur. Dan makan sahur itu jemaah sekalian, kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Baik keberkahan secara fisik maupun keberkahan secara psikis, secara ruh. Mari kita lihat orang yang bangun untuk makan sahur. Apa hanya makan sahur saja ada mas? Orang yang bangun untuk makan sahur biasanya duduk, kemudian sholat, malam berzikir dan seterusnya. Itulah maksud dari keberkahan kita makan sahur.
Di samping itu orang yang makan sahur, insya Allah puasanya lebih kuat daripada orang yang tak makan sahur. Itulah maksud daripada sahur itu penuh keberkahan. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan, karena sahur itu memberikan keberkahan, belum lagi pahala karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi makan sahur, kita makan sahur karena contoh Nabi, maka ini adalah ibadah. Dan kata Nabi, as-sahur akluhu barakah, makan sahur itu adalah barakah. Fala tad'uhu, jangan tinggalkan makan sahur. Meskipun walau ayajri ahadukum jar'ata ma, meskipun hanya minum segelas air, jangan pernah meninggalkan makan sahur. Kenapa jemaah sekalian? Nah, ini dilanjutkan di dalam hadis ini oleh Nabi. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikat itu akan senantiasa bersolawat mendoakan. Kalau malaikat mendoakan, Allah berarti memberi rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi jangan hanya dilihat dari saya kuat meskipun tak makan sahur, tapi lihat juga dari keutamaan dalam pandangan Allah dan Rasul, bahwa Allah dan para malaikat itu akan bersolawat mendoakan, memberi rahmat orang-orang yang makan sahur. Waktunya istirahat. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dari Allah Subhanahu. Kapan kita sunnah makan sahur? Mulai dari berapa? Di dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq bahwa kita boleh makan sahur mulai dari itu sudah mendapat keutamaan makan sahur. Tetapi sunnahnya atau yang lebih sunnah lagi adalah mengakhirkan makan sahur. Karena itu yang sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Ini sahabat Nabi yang oleh Nabi diberi tugas untuk menulis wahyu. Karena tulisannya bagus. Pernah suatu ketika Zaid bin Thabit menuturkan tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Setelah selesai makan sahur, kami bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, Anas bin Malik yang tahu itu bertanya kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, kira-kira berapa sih jaraknya antara selesainya Nabi makan sahur dengan datangnya waktu subuh? Apa jawaban Zaid bin Thabit? Kalau dibuat mengaji dapat 50 ayat. Kata para ulama ini 50 ayat sedang, bukan ayat pendek, bukan ayat yang panjang. Ya kira-kira membaca 50 ayat sedang itu kurang lebih sekitar 10 menit. Nah inilah yang kemudian menginspirasi ya Indonesia, masyarakat Indonesia adanya kreasi imsak. Ya kalau dicari dalam imsak ada dari imsak, tapi inspirasinya dari hadis ini bahwa Nabi mengakhirkan makan sahur dan berhenti kurang lebih 10 menit sebelum adzan subuh. Itu sunnah, kita berhenti makan 10 menit sebelum adzan subuh. Jelas ya sekalian, hadis ini yang menjadi inspirasi. Apalagi kita di Indonesia, apalagi bapak-bapak yang bisa biasanya ngapain? Ya, ngapain? Habis sahur biasanya ngapain? Kalau bapak-bapak itu jamaah sekalian, kalau tidak diingatkan itu bisa bablas. Bapak-bapak lagi asik nyamil sambil ngopi, ngobrol dengan temannya.
Itu kalau nggak diingatkan itu bisa berbelas sampai bukan hanya sampai subuh, sampai pagi. Kalau berbelas sampai pagi kira-kira puasanya sah nggak? Ya sah. Itu dia Mas Kami. Jadi kata sebagian ulama tradisi yang sangat mengaminkan itu justru bagus mengingatkan daripada bablas saja. Apalagi ada inspirasinya dari hadis kita Muslim bahwa Nabi berhenti makan itu 10 menit kira-kira atau 4 menit sebelum datangnya waktu subuh. Iya. Itu yang kedua, Mas. Jangan lupakan makan sahur. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Nabi bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitan. Orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan selagi ia menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami kuat nanti mulai setelah tarawih. Bukan masalah kuat atau tidak kuat, ini sunnah dan sunnah. Nah, sunnahnya lagi jemaah sekalian adalah kalau kita punya rutok, tahu rutok, kurma apa rutok? Kurma punya. Kalau kurma dua namanya tamar. Lebih mahal mana ini? Rutok dan tamar. Jadi yang muda ternyata lebih mahal daripada yang seperti kelapa. Seperti kelapa. Kelapa itu yang muda dengan yang tua mahal yang mana? Yang muda. Kelapa yang tua harganya di mana? Yang muda malah mahal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Tapi tenang, yang tua juga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang sudah tua. Salah satunya saya sampaikan kepada sekalian bahwa orang yang lebih tua itu otomatis kesempatan untuk berbuat baik, untuk beribadah lebih banyak. Maka yang muda-muda jangan meremehkan. Kenapa? Yang tua kesempatan beribadahnya, beramal solehnya lebih banyak. Karena yang muda usianya baru. Tapi kan dari demikian ibu jangan meremehkan yang. Kenapa? Yang muda dosanya lebih sedikit. Kenapa? Umurnya masih. Kalian yang mulia, ada hadisnya bahwa ketika kita berbuka, seandainya ada rutok, punya rutok, itu berbukanya dengan rutok. Ustaz, rutok itu ada, tapi rutok itu ada. Kalau tak ada rutok, ada lebih tamat. Tamat pun tidak ada. Hasawatin minna. Tidak bisa dibuka dengan kemudian tadi yang ketiga menyegerakan. Kemudian yang keempat, ketika kita berbuka jangan lupa untuk berdoa. Gimana doanya itu? Allahumma laka sumtu. Kalau di hadis Nabi itu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kalau kita juga tidak apa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu tak ada masalah. Karena itu adalah keutamaan. Nah, setelah kemudian kita berbuka, makan kurma atau minum air, setelah itu kita berdoa. Gimana doanya? Dhahaba dhama'u
sambil menunggu adzan maghrib. Kemudian adzan ini secara makna Wasabatil ajru kenapa? wasabatil Belum berbuka kok bilangnya dahaga sudah hilang, kerongkongan telah basah. wasabatil Wasabatil ajru pernah melihat kita ngeliatin makanannya dulu. Karena bilangnya Kayak anak kecil. kerongkongan telah basah padahal belum berbuka. Jadi yang benar menurut para ulama ini doa setelah berbuka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain doa-doa kita dianjurkan untuk banyak berdoa ketika kita sedang berpuasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena doa orang yang berpuasa itu la turaddu tidak tertolak alias mustajab. Maka saat kita sedang berpuasa banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustaz kamu sudah berdoa bertahun-tahun bahkan di bulan Ramadan. Ingat, doa yang kita panjatkan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak diberikan di masa kita, bisa jadi diberikan untuk anak-anak kita. Kalau mungkin untuk anak-anak kita tak diberikan. Allah tahu doa ini dibutuhkan di akhirat kan? Untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Maka sekali lagi perbanyaklah ya. Kemudian yang kelima, saat kita berpuasa kita harus menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Pertanyaannya, apa kira-kira hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa? Hadirin yang dimuliakan, dalam banyak hadis Nabi bersabda, "As-shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jubal." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar pada puasa, tapi tak dapat pahala. Nah, kenapa ada orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala? Di dalam hadis yang lain Nabi jelaskan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak pandai menjaga omongan, menjaga lisannya, seperti apa? Berkata-kata fitnah, sumpah palsu, menggunjing, ghibah dan seterusnya. Namanya tak pandai menjaga lidah. Kemudian yang kedua, wal amal bihi, dan juga tak pandai menjaga perilaku, suka nyakiti orang, berbuat maksiat. Namanya tak pandai menjaga perilaku. Nah, orang yang seperti itu meskipun berpuasa, kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah tak punya hajat apa-apa kepada orang tersebut. Artinya puasanya tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masuk. Itu yang makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang Ulumuddin mengingatkan kepada kita ada tiga tingkatan orang yang berpuasa. Tingkatan yang paling rendah, yang paling bawah, kata beliau adalah sombong, puasanya berapa banyak. Memang puasa tak makan tak minum, tapi
puasanya akan Masjid jadi sholat. tak memiliki di hadapan Allah Subhanahu. Orang tua. Kemudian tipe yang kedua, Imam Al-Ghazali adalah saum khusus puasanya orang khusus, yaitu mereka yang selain tidak makan dan tidak minum juga mempuasakan mempuasakan pandangannya, mempuasakan pendengarannya, mempuasakan lisannya. Ini orang yang puasanya mendapat apa? Mendapat kebahagiaan, mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Nah, yang paling tinggi adalah saum khusus, puasanya orang yang sangat khusus, yang istimewa, yaitu ditambah dengan mempuasakan hati dan pikiran. Ini susah juga sekali. Hadirin yang dimuliakan. Kemudian amalan yang kedua, di malam hari kita melaksanakan sholat tarawih. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam, barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan di malam hari, karena iman dan ikhlas, maka dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi besar sekali keutamaan pahala dari kita sholat tarawih. Berapa rakaat? Macam-macam dalilnya dijelaskan. Ada dalil yang menjelaskan Nabi sholat malamnya 11 rakaat. Ada dalil yang menjelaskan 13 rakaat. Para sahabat seperti sahabat Umar itu menambahkan lagi jumlahnya menjadi 20 rakaat salat tarawih, 3 witir, total semua 20. Imam Malik nambahkan lagi jadi 36 rakaat, 39 dengan ini. Jadi tidak ada ketentuan, tidak ada batasan untuk qiyamul lail. Yang penting kata Nabi, sholatul lail matna matna, sholatnya 2 rakaat 2. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan. Kemudian itu yang keenam tadi ya, qiyamul lail, sholat tarawih di antara kata. Kemudian yang ketujuh, nah, memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Nabi SAW di bulan suci Ramadan sedekahnya sungguh luar biasa. Seperti apa sedekahnya Nabi di bulan suci Ramadan? Ibnu Abbas mengilustrasikan sedekahnya Nabi melebihi ar-rihil mursalah, melebihi angin yang berhembus. Siapa yang tidak kena hembusan? Nah, sedekahnya Nabi melebihi angin yang berhembus. Kalau kita meniru Nabi, meniru sahabat, meniru para ulama terdahulu, sulit dimaksudkan. Kenapa kita katakan sulit? Karena mereka, Nabi, para sahabat, para ulama terdahulu itu bekerja 1 tahun untuk dihabiskan di bulan suci Ramadan. Bekerja 11 bulan mengumpulkan harta. Nah, nanti dihabiskan di bulan suci Ramadan, disedekahkan di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kalau kita kembali bulan Ramadan berkesempatan untuk mendapatkan banyak apa? Banyak keuntungan, dagangan laris, ya kan? Pakaian laris, kemudian makanan juga laris. Sampai lupa apa? Lupa nggak sholat tarawih. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, sedekah itu, infak itu jemaah sekalian, ini di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dijelaskan. Orang-orang yang sudah meninggal dunia ingin hidup kembali
Bukhari dan Muslim, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Walau bisyikki tamrah, dengan bersedekah meskipun mampunya hanya separuh biji kurma. Artinya apa? Sedekah bukan hanya tuntutan untuk orang kaya, tetapi orang yang miskin tak punya apa-apa pun juga dituntut untuk bersedekah meskipun mampunya hanya satu biji, bahkan separuh dari satu biji kurma. Separuh pun kami tak punya, separuh pun kami tak punya. Maka dengan apa kami bersedekah? Kata Nabi, kalau memang sudah tidak apa-apa, maka sedekahnya dengan bikalimatin thayyibah, dengan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu pengganti dari sedekah. Jadi pertama sedekah dulu. Kalau nggak mau sedekah baru dengan banyak zikir. Jangan kemudian Ustaz saya ambil zikir aja daripada banyak sedekah. Ini keliru. Kan sama Ustaz. Tidak sah. Kalau kita ada sedekah, kalau tidak ada baru berbanyak zikir. Ustaz kalau banyak sedekah banyak zikir, sedekahnya banyak zikirnya juga banyak. Itu yang kedua, memperbanyak sedekah. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak tilawatul Quran. Ibu-ibu punya target berapa Ramadan ini? Berapa kali hatam? Berapa wajib? 4, 3, Masya Allah. Berarti kalau 3 satu hari 3 juz lebih, wajib puasanya dari hari apa? Oh Senin ya, kalau dari hari Senin berarti sehari 3 juz. Tapi yang puasanya dari hari Selasa tiap hari nggak cukup 3 juz. Ibu, yang lain berapa targetnya selama Ramadan ini? Semuanya harus punya target untuk mendapatkan Al-Quran. Karena pahala membaca Al-Quran itu luar biasa dahsyatnya. Satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Bayangkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, insya Allah dapat pahala 190. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau tuntas baca Fatihah? 1 juz selesai. Insya Allah akan bertambah banyak pahala dari kita tilawatul Quran. Dan ini insya Allah secara khusus nanti akan dibahas oleh Ustaz Syahid pada pertemuan berikutnya. Saya akan memperbanyak bahasanya. Nah, cuman ada satu data sejarah ya Mas sekalian. Ada satu data sejarah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana para sahabat, para ulama terdahulu, para imam-imam yang mulia itu, ya, mereka rajin mengaji di bulan suci Ramadan. Contohnya Imam Qatadah. Beliau adalah seorang ulama masa tabi'in, masa setelah sahabat. Imam Qatadah ini di luar Ramadan khatam Quran setiap 7 hari. Setiap 1 minggu khatam, 1 minggu khatam. Itu Imam Qatadah. Di luar Ramadan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Setiap 3 hari hatam. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Kalau itu berapa juz? Juz makan, juz makan. Tiap sudah sholat, iya. Jadi di bulan Ramadan Imam Qatadah ini menghatamkan setiap 3 hari. Nah, di 10 hari terakhir beliau mengatakan sehari sekali, Masya Allah, luar biasa. Ini Imam Qatadah. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi di masa ini. Ini terdapat di dalam buku Syiar A'lam Al-Nubala, kisah tentang para ulama terdahulu di antaranya terkumpul di dalam Syiar Sejarah A'lam Al-Nubala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenal Imam Syafi'i? Di mana kenal? Namanya aja.
Imam Asy-Syafi'i salah satu pendiri dari mazhab yang kita kenal yaitu mazhab Syafi'i. Beliau di dalam buku Syiar Al-Mu'tabar ini dikisahkan setiap harinya beliau khatam 2 kali, siang sekali, malam sekali. Beliau ini hafal Quran sangat lancar hafalannya. Ya kalau tidak hafal dibaca. Untuk kemudian sehari hafal sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir saya disebutkan. Lebih bersemangat beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika dakhala al-ashr ahya Nabi kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini kebetulan istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ahya beliau menghidupkan jarang atau tidak banyak tidur di malam. Wa ayqadha ahlahu, beliau tidak hanya beribadah sendiri tapi juga mengajak membangunkan keluarganya. Dari kita beribadah, kita beramal soleh, itu harus apa? Mengajak ya Mas. Alhamdulillah ada ribuan jamaah yang menghadiri majelis taklim di masjid Kota Metro yang dan tidak hanya itu, syaddal mizan, Nabi mengencangkan ikat pinggang beliau. Artinya apa? Beliau lebih semangat lagi untuk beribadah. Jadi beliau menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir, tidurnya sedikit lebih banyak bangunnya, membangunkan keluarga beliau, mengajak tidak hanya ibadah sendirian. Kemudian yang ketiga apa? Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Beliau banyak beribadah, banyak qiyamul lail, banyak tilawah dan ibadah. Bahkan tidak hanya itu jemaah sekalian, Nabi melakukannya sambil beriktikaf. Berapa hari? Nabi biasanya iktikaf 10 hari. Bahkan di tahun terakhir beliau hidup, di tahun Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau iktikafnya sampai 20 hari. Ibu pernah iktikaf 20 hari? Pernah? Saya juga belum pernah. Kenapa ibu tidak pernah? Apa khawatir jadi tahun terakhir? Kan Nabi iktikaf di tahun terakhir bulan itu 20 hari. Tidak masalah jemaah sekalian kalau kita meninggal sedang beribadah, itu merupakan anugerah kenikmatan yang